Orang yang menyakitimu adalah orang yang siap menerima kesakitan lebih dari kesakitanmu sendiri suatu hari nanti. Karma pasti akan membalasnya, karena hukum karma adalah hukum yang sangat adil. Tidak peduli kita kaya atau miskin, jelek atau rupawan, manusia atau dewa, karma akan berlaku sangat-sangat adil. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Cowok ini namanya Kim Jae. Dia adalah seorang kepala bagian investigasi di kantor kepolisian Seoul. Saat ini dia dan timnya sedang menyelidiki sebuah kasus penipuan, suap, dan pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu CEO perusahaan besar di Korea Selatan. Dan inilah CEO yang lagi diselidiki sama Kim Jae. Dia bernama Ho Jang Nim. Ho Jang Nim ini adalah pemilik dari sebuah perusahaan investasi yang bernama One Network. Perusahaan ini mengembangkan investasi di bidang tambang berlian, logam, investasi real estate domestik dan luar negeri. Ho Jang Nim ini bisa membangun perusahaannya bersama dua partner dia yang bernama Jang Gun dan juga Oma. Nah, permasalahannya perusahaan One Network ini tuh diduga melakukan penipuan dengan investasi bodong. Dan orang yang investasi di One Network ini udah sampai puluhan ribu manusia dengan nilai investasi mencapai 1 triliun. Selain itu, dia juga menyuap ke sana ke sini biar bisnisnya selalu aman waktu diperiksa sama lembaga pemerintahan seperti KPK atau BPK. Sebenarnya Kim Jae dan timnya ini sudah menyelidiki kasus ini sejak lama, cuman selalu menemukan jalan buntu karena Ho Jang Nim dan antek-anteknya ini pintar banget. Untuk itu kali ini Kim Jae mencoba cara terbaru untuk menarik salah satu partner kerja Ho Jang Nim yang bernama Jang Gu. Bisa dibilang Jang Gu ini adalah partner yang paling muda dan masih labil. Pendekatan terhadap Jang Gu dilakukan oleh teman Kim Jae yang bernama Nuna. Setelah menghadiri sebuah acara seminar yang diselenggarakan oleh One Network, si Nuna ini langsung membuntuti Jang Gu dan membawanya ke kantor polisi. Jang Gu gak bisa melawan dan ngikut aja ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Jang Gu dimintai keterangan soal kasus penipuan yang dilakukan oleh One Network. Tentu aja Jang Gu ngeles dari A sampai Z dan mengatakan kalau dia nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya Kim Jae pun memberikan penawaran kepada Jang Gu. Jika dia mau membantu pihak kepolisian dengan menjadi intel di One Network, maka masa hukuman Jang Gu akan dikurangi dan tidak seberat Ho Jang Nim serta Oma. Tapi jika dia memilih untuk diam, maka saat itu juga Jang Gu ditahan sama pihak polisi. 니들 표현으로 다이아몬드 되는 거야. 협조하면 쿨하게 형량 줄여줄게. Sementara itu, hilangnya Jang Gu dari acara seminar membuat Oma yang lagi ada di kantor One Network jadi ketar-ketir. Dan kebetulan sebelum Jang Gu diinterogasi sama Kim Jae, dia sempat menghubungi Oma dan bilang kalau dia lagi di kantor polisi karena kecelakaan. Oma pun langsung melakukan simulasi pengamanan dengan memusnahkan semua berkas di kantor One Network karena takut tiba-tiba ada polisi datang yang menyergap mereka. Jang Gu yang masih kebingungan di kantor polisi pun didesak untuk segera memberikan keputusan, atau Oma benar-benar akan memusnahkan semua berkas kantor dan perusahaan akan mengalami kerugian. Akhirnya Jang Gu pun mengikuti kemauan Kim Jae. Sebelum pulang, Jang Gu menabrakkan mobilnya ke mobil Kim Jae. Hal ini dia lakukan biar nanti Oma dan Ho Jang Nim tidak curiga dengan Jang Gu. Namun sesampainya di rumah Ho Jang Nim, si Oma masih curiga sama Jang Gu. Oma sampai telepon kenalan dia untuk mengkonfirmasi kecelakaan yang dialami sama Jang Gu. Untungnya si kenalan itu bilang kalau Jang Gu benar-benar kecelakaan dan bikin dia dibawa ke kantor polisi. Rupanya peristiwa hari ini membuat Ho Jang Nim jadi kesel sama Oma dan juga Jang Gu yang dari dulu emang dasarnya nggak pernah akur. Ho Jang Nim ini memarahi mereka berdua yang dianggap tidak bisa bersikap dewasa. Mereka diminta untuk berdamai dan tidak berperilaku seperti anak-anak lagi. 그 작은 불신 때문에 이 사업이 Setelah urusan di rumah Ho Jang Nim selesai, Jang Gu pulang ke apartemennya. Dia sadar kalau dia sedang diikuti oleh anak buah Kim Jae. Jang Gu pun segera mengubah penampilannya dan diam-diam kabur. Dan usaha kabur Jang Gu ini pun berhasil. Dia langsung kabur ke sebuah markas komputer dari perusahaan One Network. Markas ini dijagain sama temannya Jang Gu yang namanya adalah Nam. Dia sengaja ditempatkan di area terpencil biar nggak terganggu sama siapapun. Jang Gu meminta Nam untuk mengakali rekening Ho Jang Nim biar mereka bisa mengambil uang investasi di perusahaan One Network senilai 50 miliar. Namun sayangnya, Nam gak bisa sembarangan mengakses rekening Ho Jang Nim karena setiap waktu si Ho Jang Nim ini selalu memantau uangnya yang tersebar di berbagai rekening, baik dalam ataupun luar negeri.
Nam terlihat bingung dengan sikap Janggu yang mendadak pengen ambil semua duitnya. Janggu pun akhirnya menceritakan soal Kim Jae dan ngajakin Nam untuk kabur bareng. Untuk itu dia meminta Nam agar benar-benar perusahaan mengakali rekening Ho Jang Nim biar mereka punya duit untuk minggat. 친구야, 김 코드 왔구만 자꾸 넘겨. 디테일은 내가 볼게. 오케이? Sementara itu di markas rahasia Kim Jae dan timnya ada bosnya Kim Jae yang lagi menasihati Kim Jae biar nggak salah langkah. Kim Jae tetap yakin bahwa kali ini dia akan berhasil menjebloskan Ho Jang Nim yang sudah merugikan ribuan orang di Korea Selatan. Mereka ternyata juga sudah memasang CCTV di sekitar wilayah Nam, sehingga usaha kabur yang dilakukan Janggu ini jadi sia-sia karena mereka bisa melihat langsung Nam dan juga Janggu yang lagi ada di depan markas. Rencana yang Kim Jae lakukan ini benar-benar dia pikirkan secara matang, dan kunci untuk memenjarakan Ho Jang Nim adalah mendapatkan buku yang berisi catatan keuangan Ho Jang Nim. Meskipun Ho Jang Nim ini ahli IT, tapi dia masih melakukan pembukuan secara manual dengan menulis sendiri aliran uang yang dia miliki, dia menyuap ke siapa, dan buku itu hanya Ho Jang Nim sendiri yang tahu. Maka dari itu, Kim Jae yakin kalau kali ini rencananya akan berhasil dengan melibatkan Janggu sebagai orang terdekat Ho Jang Nim. Selain itu, Kim Jae juga menargetkan seorang kepala BPK yang bernama Pak Hang. Pak Hang ini sudah disuap sama Ho Jang Nim sehingga dia akan melindungi One Network dari berita miring dengan memanfaatkan jabatannya. Dan benar aja besoknya pas ada berita viral soal One Network yang berbuat curang, berita itu langsung ditepis sama Pak Hang. Jelas Pak Hang mau membantu Ho Jang Nim karena ternyata dia udah disuap senilai 4 triliun. Buset. Uang senilai 4 triliun itu nggak seberapa dibandingkan penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan One Network setiap harinya. Seperti pagi itu, Ho Jang Nim ngecek ke kantor penghasilan dari investasi orang lain sebesar 250.000 aja. Namun ketika malam hari nilai investasi itu sudah meningkat sampai 50 miliar dan ada lebih dari 3.000 orang yang udah ikut join sama One Network. Janggu langsung menghubungi Nam untuk mempersiapkan diri karena pasti Ho Jang Nim akan mengakses rekeningnya untuk mengambil uang investasi itu. Kesempatan itu bisa mereka gunakan untuk meretas laptopnya Ho Jang Nim. Besoknya saat Janggu mau berangkat ke kantor, dia dikagetkan dengan mobilnya yang tiba-tiba dibawa sama mobil derek. Saat akan nyamperin mobilnya, dia melihat seorang cowok yang minta Janggu untuk ngikutin dia. Ternyata saat ngikutin cowok itu, Janggu langsung dimasukin ke dalam mobil yang di dalamnya ada Kim Jae-nya. Kim Jae langsung nyidang Janggu soal pertemuan dia dengan Nam. Janggu nggak bisa jawab apa-apa karena dia udah ketahuan. Dan Janggu pun kembali diingatkan lagi tentang tugas dia yang harus fokus jadi intelnya Ho Jang Nim aja. Kali ini dia masih dimaafkan sama Kim Jae dan dikasih alat hidden cam yang akan dia gunakan untuk mencari lokasi buku catatan keuangan milik Ho Jang Nim. Mau nggak mau Janggu ngikutin lagi kemauan Kim Jae daripada harus mendekam di penjara. Janggu pun diturunkan di sebuah hotel di mana dia sedang ada acara seminar yang diselenggarakan oleh One Network. Dalam seminar itu Ho Jang Nim sedang menjelaskan tentang planning dia yang pengen bikin sebuah pulau khusus untuk semua pengguna One Network. Namun di tengah seminar itu Ho Jang Nim dipanggil sama Oma dan dikasih tahu kalau Pak Hang sudah ditangkap sama polisi. Ho Jang Nim langsung meninggalkan seminar itu buat pulang. Janggu segera menyusul Ho Jang Nim dan ikutan pulang bareng dia. Sesampainya di rumah Ho Jang Nim, Janggu diajak buat masuk ke ruangan rahasia yang baru pertama kali dia lihat. Meski awalnya ragu, Janggu tetap ngikut aja. Ketika sampai di ruangan itu, Ho Jang Nim langsung mengambil sebuah buku dan menelpon seseorang. Janggu memandangi buku itu dan ternyata buku itulah yang dicari sama Kim Jae. Kim Jae yang bisa melihat melalui hidden cam pun memerintahkan Janggu untuk memastikan kembali isi dari buku itu. Namun ketika Janggu sedang memperhatikan buku itu, tiba-tiba Ho Jang Nim menunjuk ballpoint yang ada di saku Janggu. Padahal ballpoint itu adalah hidden cam pemberian Kim Jae. Tapi ternyata Ho Jang Nim ini memang pengen pinjem ballpoint itu aja buat nulis nominal uang dan nama orang yang dia telepon. Dari telepon itu juga Janggu jadi tahu kalau si Ho Jang Nim ini sedang menghubungi seseorang untuk membantunya membebaskan Pak Hang dari polisi. Setelah selesai menelpon, Ho Jang Nim pun sambat sama Janggu soal kecurigaan dia kalau ada pengkhianat di kantor ini. Janggu jadi bingung dan juga bimbang. Sebenarnya dia pengen bilang ke Ho Jang Nim kalau dia lagi diancam sama Kim Jae. Tapi di sisi lain Janggu juga nggak mau masuk penjara. Janggu lalu menenangkan Ho Jang Nim biar nggak terlalu overthinking. 배신자요. 제가 찾겠습니다.
Selesai urusan dengan Ho Jang Nim, Jang Gu kembali ke kantor. Namun di perjalanan dia dikabarin sama Nam kalau sekarang di rekeningnya Ho Jang Nim udah ada 750 miliar. Jang Gu seneng bukan main dan ngerasa rencananya dia buat kabur dari Kim Jae dan juga bawa uang banyak bakal berhasil. Namun waktu dia lagi juga di kantor, dia ditelepon sama Kim Jae yang rupanya memantau Jang Gu dari gedung seberang. Jang Gu pun nyamperin Kim Jae. Setibanya di kantor seberang, ruangan itu pun udah disulap jadi markas rahasia Kim Jae. Lagi-lagi Jang Gu disidang sama Kim Jae. BTW ya guys, semua gerak-gerik Jang Gu ini pasti dipantau sama Kim Jae ya guys ya. Karena diam-diam Jang Gu ini dipasangin GPS di mobilnya. Kim Jae juga memasang banyak sekali CCTV dan hidden cam sehingga bisa melihat tingkahnya Jang Gu. Jang Gu pun jadi kesel sama Kim Jae yang terus-terusan mencurigai dia dan menyuruhnya untuk ngikut kemauan Kim Jae. Dia ngancam bakalan ngelawan dan kabur, tapi Kim Jae nggak takut sama hal itu. Dia justru nantang balik ke Jang Gu. Endingnya Jang Gu ngalah dan nurut sama omongan Kim Jae. Pagi pun datang. Hari itu Jang Gu datang ke rumah Ho Jang Nim atas perintah Kim Jae untuk mengambil buku catatan keuangan. Namun suasana pagi itu jadi chaos karena ada berita soal kematian Pak Hang yang diduga bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri di dalam mobil. Jang Gu yang tahu ini adalah ulahnya Ho Jang Nim langsung takut dan dia memutuskan buat segera ke rumah Ho Jang Nim dan mengakui semua perbuatannya dengan Kim Jae. 배신자. Jang Gu pun berjanji kepada Ho Jang Nim jika dia akan membereskan semua masalah ini tanpa membuat Ho Jang Nim dipenjara. Jang Gu pun ingin meminjam buku catatan keuangan milik Ho Jang Nim untuk mengelabuhi Kim Jae. Saat Jang Gu keluar rumah Ho Jang Nim, rupanya udah ada Kim Jae yang udah nangkring di situ. Jang Gu pun memberikan isyarat kepada Kim Jae biar ngikuti dia. Namun waktu Jang Gu lagi di jalan, tiba-tiba muncul seorang cowok dari kursi belakang. Cowok itu pun langsung menyerang Jang Gu dan bikin mobilnya berhenti di terowongan. Kim Jae pun menempikan mobilnya dan ngecek keadaan Jang Gu, tapi Jang Gu udah nggak sadarkan diri dan Kim Jae diserang sama si cowok. Sementara itu Ho Jang Nim bersiap-siap buat kabur. Ternyata cowok yang ngikutin Jang Gu adalah orang suruhan Ho Jang Nim. Dia juga menghubungi Oma dan menyuruh kantor buat closingan aja alias melakukan simulasi pengamanan. Di sisi lain, markas komputer 6 juga diserbu sama orang Pak Polisi. Dia pun panik dan segera menyelamatkan diri dengan kabur ke tengah hutan. Namun sayangnya markas komputer yang tadinya akan dijadikan barang bukti malah diledakkan sama orang suruhan Ho Jang Nim yang memantau dari jauh. Momen dimana Pak Polisi yang sedang ngejar 6 pun dimanfaatkan untuk memusnahkan markas itu. Dan pencarian terhadap Jang Gu juga masih dilakukan hingga akhirnya mobil Jang Gu berhasil ditemukan dengan kondisi Jang Gu yang pingsan karena mengalami luka parah di perutnya. Sedangkan Ho Jang Nim dan Oma berhasil kabur membawa semua uang dan buku catatan yang tadi diambil dari Jang Gu. Mereka pun melarikan diri ke luar negeri. 손해본 게 얼마인데 이게 축하할 일이니? Dan rencana penangkapan Ho Jang Nim pun gagal total. Jang Gu pun harus dilarikan ke rumah sakit dan salah satu anak buah Kim Jae mengalami luka bakar yang parah karena dia dijebak di dalam markas komputer sebelum diledakkan. Kim Jae pun berniat untuk mengundurkan diri aja. Namun permohonan itu ditolak sama atasan Kim Jae. Dia hanya diminta untuk menenangkan diri sambil menunggu situasi kembali kondusif. Waktu pun berlalu hingga 1 tahun setelahnya, polisi masih belum bisa menemukan keberadaan Ho Jang Nim dan juga Oma. Hal ini membuat korban yang ada di Korea Selatan protes dan membentuk sebuah komunitas yang dikepalai oleh seorang jaksa investigasi bernama Pak Chan. Dia mengkoordinasikan korban penipuan One Network untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menyerahkan seluruh uang investasi kepada Pak Chan. Tapi di tengah acara muncullah Jang Gu yang memicu amarah para korban. Dia pun diamuk massa. Untungnya ada Kim Jae yang datang untuk menolong Jang Gu. Setelah berhasil mengeluarkan Jang Gu dari acara itu, mereka pun ngobrol. Di situ Jang Gu menyalahkan Kim Jae yang membuat dia menjadi merana dan juga miskin. Obrolan itu terjeda ketika tiba-tiba ada siaran berita tentang kematian Ho Jang Nim dan juga Oma yang terbakar di Vietnam. Saat mendengarnya, Jang Gu semakin merasa putus asa dan tidak ada harapan soal uangnya lagi. Akan tetapi tiba-tiba Kim Jae mengajaknya ke suatu tempat. Ternyata Jang Gu dibawa ke apartemennya Kim Jae. Di sana dia menunjukkan semua berkas investigasi tentang Ho Jang Nim dan juga Oma yang menurut Kim Jae masih hidup.
hidup. Berita kematian itu hanyalah pengalihan isu sementara. Gak lama kemudian datanglah Nuna yang memberikan surat dari kepolisian Seoul yang menyatakan jika Ho Jang Nim dan juga Oma dibebaskan dari dakwaan karena udah meninggoy. Dan Kim Jae juga diberikan cuti sebagai bentuk hukuman atas kegagalannya dalam menyelidiki kasus One Network. Tapi hal itu nggak bikin Kim Jae ngerasa down. Dia justru lebih semangat untuk memulai kembali investigasinya. Di sisi lain muncullah Ho Jang Nim yang lagi teleponan di sebuah negara. Dia akan menghadiri acara Clarity, yaitu membagikan makanan gratis. Dia ditemani dengan Oma. Gak lama kemudian datanglah seorang senator yang ternyata mereka ini lagi ada di Filipina. Filipina dipilih karena termasuk ke dalam negara yang berkembang dan sesuai dengan target dari Ho Jang Nim, di mana banyak orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Tapi kali ini dia ingin memainkan bisnis yang lebih spektakuler dengan langsung berhadapan dengan sang senator dan menawarkan proyek membangun kawasan hijau di Manila. Ho Jang Nim bilang kalau proyek ini akan menghabiskan dana sekitar 6 triliun dolar. Dia pun ngajakin si senator untuk membagi 2 dana tersebut. Namun senator ini nggak langsung menerima tawaran itu. But my one concern is, can you give $3 billion within a month? Tapi Ho Jang Nim gak mau kehilangan kesempatan emas ini. Dia pun mengiyakan permintaan si senator untuk setor uang duluan baru mulai ngerjain proyeknya. Sesampainya di rumah, Oma dan Ho Jang Nim adu mulut karena keputusan untuk mencari uang 3 triliun dalam waktu 1 bulan tentu bukanlah hal yang mudah. Tapi Ho Jang Nim minta Oma untuk tenang aja. Ho Jang Nim pun keluar untuk cari angin dengan semua anak buahnya yang dilengkapi dengan senjata. Sementara itu di Seoul, Jang-gu ditarik masuk ke timnya Kim Jae untuk kembali menangani kasus Ho Jang Nim. Kim Jae juga melibatkan Nam yang selama ini disembunyikan dari publik. Mereka pun mulai rencana mereka untuk benar-benar bisa menangkap Ho Jang Nim. Dan langkah pertama yang akan mereka lakukan adalah memeriksa rekening One Network. Dengan jumlah sampai ribuan orang, mereka tetap kekeh buat ngecek satu-satu. Dari rekening itu mereka menemukan salah satu nama yang cukup mencurigakan. Dan itu adalah nama jaksa investigasi yang membentuk komunitas bersama korban dari One Network yang namanya adalah Pak Chan. Dan karena si Pak Chan ini agak genit, jadi yang bertugas mendekatinya adalah Nuna. Nuna awalnya hanya menggoda aja waktu ketemu di kuil, tapi dia berhasil ngajaki Pak Chan buat makan malam bareng. Untung Nuna bisa membatasi diri jadi dia nggak termakan sama hawa nafsu gadun yang satu ini. 사면 유료, 집에서 하면 무료. 계산해줘. 3차 왜? Kedekatan Nuna dan Pak Chan juga sudah berhasil membuat Nuna memasang alat penyadap di kantornya Pak Chan, di mana Kim Jae dan Jang-gu bisa menguping semua obrolan yang ada di kantor itu. Seperti pagi ini, mereka berhasil menguping obrolan antara Pak Chan sama Ho Jang Nim. Ho Jang Nim terlihat misuh-misuh karena dia mendesak Pak Chan agar ngajak kerja sama sultan kaya di Seoul yang namanya Bushin. Tapi Pak Chan nggak semudah itu bisa ngelobi Bushin, apalagi kerjasamanya dalam bentuk money laundry alias pencucian uang. Pak Chan minta agar Ho Jang Nim sabar dulu dan jangan gegabah biar gak bikin Bushin curiga. Telepon pun dilanjutkan sama Oma yang minta Pak Chan biar gerak cepat karena dia cuma dikasih waktu selama 1 bulan sama senator untuk mencari uang 3 triliun. Kalau selama sebulan uang ini gak bisa kekumpul, maka bisnis mereka bisa gagal total. Langkah selanjutnya yang dilakukan Kim Jae adalah menunjukkan keberadaan Jang-gu kepada Pak Chan. Di sini Jang-gu diminta untuk pura-pura untuk minta tolong juga sama Pak Chan untuk mengembalikan uang yang dia investasikan di One Network. 제가 무슨 짓을 했는지 잘 압니다. 빚만 해결해 주시면 뭐든지 하겠습니다. Rupanya Jang-gu ada di ruangan. Pak Chan juga menghubungi Ho Jang Nim dan juga Oma. Jadi mereka juga mendengarkan semua omongan Jang-gu. Namun Ho Jang Nim masih ragu untuk mempercayai Jang-gu, mengingat dulu dia adalah orang yang pertama kali berkhianat. Dan untuk melepas penat, Ho Jang Min pun berlatih menembak di rumahnya. Tapi Oma masih terus-terusan cerewetin Ho Jang Nim soal uang 3 triliun dan mendesak dia buat batalin aja kerjasama dengan senator. Karena udah gede, Ho Jang Nim pun langsung nodongin pistol ke arah Oma. Oma pun memilih pergi dan menghubungi Pak Chan. Dia membujuk Pak Chan agar mau bekerja bareng Oma aja dan berkhianat dari Ho Jang Nim. 뭐야, 진 회장 이 새끼 지금 날 물겠다는 거야? 골치 아프시죠? 여기 애들 돈에 붙지. 저한테 맡기시고. Rencana Kim Jae pun lanjut. Kini dia menyamar menjadi seorang ahli pencucian uang skala internasional yang bernama Peter Kim. Sebenarnya orang yang namanya Peter Kim ini ada beneran guys. Cuman Kim Jae ini nggak mungkin melibatkan dia secara langsung. Cara untuk memasukkan karakter Peter Kim dalam rencana penangkapan ini dilakukan dengan memperkenalkan Peter Kim kepada Pak Chan.
Jadi Pak Chan ini kan lagi pusing karena harus segera bisa ngajakin kerja sama Bu Shin buat urusan pencucian uang. Nah nanti Nuna bakal pura-pura ngenalin Peter Kim sama Pak Chan sebagai orang yang jago banget mencuci duit. Sementara itu tugas selanjutnya dilakukan sama Janggu yang nyamar jadi Pak Chan dan kenalan sama Peter Kim yang asli. Hal ini dilakukan agar Janggu CS bisa mendapatkan jawaban yang benar soal cara menangani masalah pencucian uang. Dan benar aja Pak Chan langsung laporan sama Ho Chang Nim kalau dia dapat kenalan orang baru yang ngerti banget soal pencucian uang bernama Peter Kim. Tapi Ho Chang Nim gak langsung percaya sama Pak Chan. Dia minta Pak Chan biar lebih memperhatikan gerak-gerik Peter Kim biar tahu mana penipu abal-abal dan orang pro player beneran. 사람 맘먹으면 하나님도 속일 수 있다. 눈만 쳐다봐. 그래? Setelah berhasil berkenalan sama Pak Chan, Kim Jae pun mulai menjalankan aksinya dengan ketemuan sama Pak Chan dan bahas masalah pencucian duit. Di sisi lain, Janggu juga ketemuan sama Peter Kim yang asli untuk membahas masalah pencucian uang juga. Dan Janggu dan juga Kim Jae sama-sama pakai alat penyadap sehingga mereka bisa mendengarkan obrolan masing-masing. Bentar guys, kok Emon bingung ya jelasinnya? Pokoknya Janggu dan Kim Jae ini bakal manfaatin Peter Kim yang asli biar bisa membantu mereka ngasih solusi permasalahannya Pak Chan. Tapi tanpa harus melibatkan Peter Kim secara langsung. Jadi mereka cuma butuh jawaban dari Peter Kim tentang cara menyelesaikan masalahnya Pak Chan. Intinya gitu ya guys ya. 급하게 추진하는 사업 하나가 있는데 지금 자금이 좀 문제가 생겨서. 내가 급하게 추진할 사업이 있는데 자금 문제 때문에 상담 좀 하려고. 돌리면 끝. 간단하네? 복잡할 게 뭐 있겠습니까? Rencana Kim Jae berikutnya adalah melobi Bu Shin agar mau meminjamkan uang kepada Kim Jae. Uang ini akan Kim Jae gunakan untuk join sama proyeknya Ho Chang Nim di Filipina. Tapi bukan beneran join bisnis ya guys ya. Uang itu hanya dijadikan pemancing aja buat Ho Chang Nim. Bu Shin sebagai sultan pun tertarik karena dia juga kesal sama kelakuan Ho Chang Nim yang udah nipu ribuan orang di Korea. Kim Jae pun mempresentasikan idenya kepada Pak Chan tentang keinginannya untuk ikut serta di proyeknya Ho Chang Nim. Dia juga nambahin ide buat Ho Chang Nim agar lebih mendapatkan banyak keuntungan, yaitu dengan mengambil alih pembangunan kanal yang ada di Manila. Ide itu membuat Ho Chang Nim jadi tergiur karena keuntungan yang bisa berlipat ganda hingga 2 kali lipat. Kim Jae juga mempresentasikan ide itu kepada Bu Shin agar dia semakin yakin bahwa rencana ini benar-benar hanya akan menjebak Ho Chang Nim yang gila duit. Bu Shin pun kagum dengan kegigihan dan keseriusan Kim Jae dalam menangani kasus Ho Chang Nim. Dia pun memutuskan untuk mendukung Kim Jae dan meminjamkan uang 3 triliun. Rencana Kim Jae juga dipresentasikan kepada senator. Ho Chang Nim benar-benar meyakinkan senator agar mau join bisnis tersebut. Namun hal itu membuat Oma kesel karena dia udah jarang diajak diskusi sama Ho Chang Nim. Oma pun menghubungi Janggu dan mengajaknya buat ketemu. Janggu memikirkan tawaran itu dengan segala keraguannya. Beberapa hari kemudian Ho Chang Nim menghubungi Pak Chan dan menyuruh Kim Jae untuk datang ke Filipina. Kim Jae dan teman-temannya bisa langsung mendengar obrolan itu karena udah memasang alat penyadap di ruangan Pak Chan. Ketika Kim Jae izin sama atasannya, dia sempat dilarang karena terlalu beresiko. Namun Kim Jae semakin pede dan bersedia untuk mengurus semuanya. 직원들 뭐죠? 문제 생김? 변수가 많아서 상수가 필요할 것 같습니다. 같이 가야죠. Dan berangkatlah Kim Jae bersama Janggu ke Filipina. Dan sesampainya di sana mereka berusaha untuk terpisah agar tidak dicurigai. Kim Jae juga memberi komando kepada tim yang ada di Seoul di bawah pimpinan Nuna untuk bersiap juga menangkap Pak Chan. Namun malamnya si Janggu diam-diam pergi dari hotel untuk menemui Oma. Mereka janjian ketemu di taman kota. Ketika ketemu, Oma langsung mengatakan niatnya untuk mengajak Janggu kerja bareng dan menyingkirkan Ho Chang Nim. Dia udah capek karena merasa tersingkirkan semenjak si Ho Chang Nim ini memutuskan semuanya sendirian. Oma pun menawarkan bayaran yang tinggi kepada Janggu. Jika dia bisa menyabotase uang dari rekeningnya Ho Chang Nim, dia bakal dapat sekitar 600 miliar. Namun Janggu juga minta tambahan bayaran, bukan dengan uang, melainkan dengan buku catatan keuangan milik Ho Chang Nim. Oma pun menyetujui hal itu tanpa ada rasa curiga. 세뇌장 상부 나한테 넘겨. 그거 나 평준되면 그거라도 챙겨야지. 마지막이다 생각하고. Dan datanglah hari yang ditunggu di mana Kim Jae bakalan ketemu sama Ho Chang Nim secara langsung sebagai sosok Peter Kim. Namun tiba-tiba Ho Chang Nim mengubah lokasi ketemuan dan meminta Kim Jae buat pindah tempat. Ketika Kim Jae lagi jalan menuju lokasi itu, dia tiba-tiba diculik sama anak buah Ho Chang Nim.
Janggu dan teman-temannya pun panik. Mereka segera mencari lokasinya Kim Jae. Namun HP-nya Kim Jae juga dibuang sehingga mereka tidak tahu di mana Kim Jae berada. Gak lama kemudian Janggu dapat telepon dari Oma yang minta buat ketemuan karena dia berhasil mendapatkan buku catatan keuangan milik Ho Jang Nim. Janggu pun milih buat ketemu sama Oma terlebih dahulu. Pas udah ketemu, Oma langsung ngebuang HP-nya Janggu dan nyuruh dia buat ngehack laptopnya Ho Jang Nim dan ngambil uang di dalam rekening itu. Sementara itu, Kim Jae dibawa ke sebuah rumah lawas untuk ketemu sama Ho Jang Nim. Ketika mereka udah ketemu, Kim Jae langsung ditodong dan disuruh melakukan pencucian uang. Kalau Kim Jae nggak mau, dia bakal dihabisi. Dan mau nggak mau, Kim Jae pun melakukan itu. Di sisi lain, di Seoul, Nuna mendatangi kantor Pak Chan dengan tujuan untuk mengulur waktu agar dia bisa mendapatkan bukti untuk menangkap Pak Chan. Namun Pak Chan yang lagi sibuk dengan urusan pencucian uang itu meminta Nuna biar nggak usah kelamaan di kantornya. Nuna pun akhirnya menunggu di luar ruangan Pak Chan. Kita kembali ke Kim Jae. Dia pun memulai pekerjaannya untuk melakukan pencucian duit. Jadi pencucian ini dilakukan di dua negara ya guys ya, di Filipina dan juga Korea Selatan. Pencucian uang pertama dilakukan dengan mentransfer uang yang ada di Korea Selatan ke Filipina. Gak lama setelah uang berhasil ditransfer, Nuna pun langsung menangkap Pak Chan sebagai pelaku pencucian duit milik Ho Jang Nim yang ada di Korea Selatan. Selanjutnya, Kim Jae tinggal mentransfer sisa uang yang ada di Filipina. Dia langsung aja kerja cepat dan wush, uangnya langsung udah masuk ke rekening Ho Jang Nim sejumlah 6 triliun. Namun ketika Kim Jae akan meninggalkan lokasi, dia ditahan sama Ho Jang Nim. Ternyata Ho Jang Nim menunggu kedatangan Oma yang diam-diam ngumpetin Janggu. Tiba-tiba Ho Jang Nim ngasih perintah sama sopirnya Oma buat langsung ngehabisin Oma. Ternyata Ho Jang Nim ini udah tahu kalau Oma lagi berkhianat sama dia. Ho Jang Nim juga tahu kalau di dalam mobilnya Oma ada Janggu yang mau meretas laptopnya. Janggu lalu disuruh keluar dari mobil. Dia pun disiksa sama anak buah Ho Jang Nim. Ternyata Ho Jang Nim juga tahu kalau Kim Jae ini adalah seorang polisi yang nyamar jadi Peter Kim. Dia lalu disuruh untuk benar-benar mengirim semua uangnya ke rekening Ho Jang Nim karena rupanya uang yang tadi dikirim itu bukan bentuk transaksi nyata, tapi cuma tipuan aja. Kim Jae pun nurutin kemampuan Ho Jang Nim atau Janggu bakal ditembak. Dan Kim Jae pun dibawa keluar ruangan buat ketemu sama Janggu. Ho Jang Nim pun juga tahu kalau mereka ini bersekongkol buat ngejebak dia. Ho Jang Nim lalu pidato ngalor ngidul dan merasa dirinya udah menang melawan Kim Jae dan juga Janggu. Tapi kali ini rencana Kim Jae benar-benar dibuat matang sepenuhnya karena mereka ternyata udah berhasil mengkloning laptopnya si Ho Jang Nim. Bahkan yang melakukan itu adalah si Janggu yang tadi cuma sepersekian menit ada di dalam mobilnya Oma. Dan uang 6 triliun yang ada di dalam rekening Ho Jang Nim pun udah dipindahkan ke rekening yang ada di Korea. Dia nggak bisa mengembalikan uang itu karena hanya Janggu aja yang tahu sistemnya. Ho Jang Nim pun marah besar dan ketika dia akan menyerang Janggu, ternyata di sana wilayahnya udah dikepung sama polisi Filipina dan terjadilah aksi baku tembak antara mereka. Namun Ho Jang Nim berhasil menculik Janggu. Dia lalu membawa lari Janggu dari lokasi itu. Meskipun kesal sama Janggu, Ho Jang Nim gak bisa menghabisi Janggu sekarang karena Janggu adalah orang yang bisa mengembalikan duitnya. Tapi Janggu sengaja memancing emosinya Ho Jang Nim dan gak sengaja anak buah Ho Jang Nim yang lagi nyetir malah ketembak. Hal ini membuat laju mobilnya jadi gak stabil. Dan setelah kecelakaan, Kim Jae menyelamatkan Janggu terlebih dahulu sebelum mengejar Ho Jang Nim. Untungnya dia tepat waktu karena gak lama setelah itu mobil pun meledak. Ho Jang Nim pun terus kabur sambil membawa catatan keuangan yang menjadi kunci penangkapan dia. Namun sayangnya usaha itu sia-sia karena kali ini Ho Jang Nim bener-bener udah game over. Dia udah terkepung. 체포한다. Dan setelah berhasil ditangkap, Ho Jang Nim pun langsung dibawa kembali ke Korea untuk diadili.
Uang 6 triliun dolar yang dia miliki juga sudah kembali dikirim ke korban investasi bodong dari One Network. Kini misi Kim Jae benar-benar telah selesai. Kim Jae dan Jang-gu pun memutuskan untuk berpisah dan hidup di jalan masing-masing dengan rasa puas dan juga bahagia. Dan filmnya pun tamat. Anjir lah, Emon kalau nonton film Korea yang jenisnya kriminal begini tuh jadi ikutan mikir keras guys, tapi seru gitu, ngikutinnya tuh seru. Soalnya kita harus bener-bener nebak di mana akhirnya alur ceritanya itu kemana gitu ya. Tapi keren sih ini, bisa belajar aja gitu yang tadinya nggak tahu tentang pencucian duit sekarang jadi tahu ya kan. Tapi ini tidak kriminal ya guys, nggak boleh loh dicontoh karena kalian cukup mencuci baju aja, mencuci tangan dan mencuci kepala kalian biar lebih fresh. Jadi bisa mikir gimana caranya bisa nabung sampai 6 triliun. Tapi dari film ini kita bisa belajar ya guys ya, bahwa jangan berbangga dengan apa yang kamu dapatkan. Jika di balik itu semua ada orang yang tersakiti, berbahagialah tanpa mengukir luka untuk orang lain, karena ada hukum karma yang selalu adil. Oke, mungkin segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah.